Halo guys, welcome back to Andres Pantandang Channel dalam episode Adu Rasa. Pada episode Adu Rasa kali ini kita bakal nyobain ada 5 jenis sereal yang beredar di Indonesia. Dan kita hari ini bakal bandingin dari antara 5 sereal ini, mana di antaranya yang paling enak dan paling cocok dengan selera kita orang Indonesia. Walaupun sebenarnya sereal ini bukanlah tipikal sarapan yang banyak dinikmati oleh orang Indonesia. Dari Google yang gue baca, sebenarnya sereal ini sangat banyak dinikmati sebagai sarapan justru di negara di mana sereal ini populer dan diciptakan pertama kali, yaitu Amerika Serikat. Nah, adapun sereal yang bakal kita coba hari ini adalah yang pertama, Choco Chips. Choco Chips ini adalah salah satu jenis sereal yang sangat populer di Indonesia juga. Dan sereal yang nomor 2 yang bakal kita cobain adalah Coco Crunch. Kemudian sereal yang ketiga bakal kita cobain itu adalah Milo. Terus selain Milo ada Honey Stars. Dan yang terakhir adalah Fitness Granola Honey. So hari ini langsung kita unboxing dan langsung kita cobain semua sereal ini. Dan dari keempat sereal ini nanti kita bakal nikmati bareng dengan susu, jadi supaya otentik seperti kebanyakan sereal umumnya dinikmati oleh orang-orang. Walaupun sebenarnya sekarang sereal itu tidak mesti dinikmati dengan susu, tapi juga bisa dinikmati dengan air dingin. So kita unboxing dulu, langsung kita nikmati sekarang juga, dan kita bandingin mana di antara mereka yang paling enak. Yuk. Oke guys, sebelum kita nikmati, kita bakal unboxing kira-kira dalam Coco Crunch ini ada apa aja. Jadi isinya itu ada 2. Yang pertama adalah serealnya sendiri, terus ada susu putih, dan ada sendok. Ini bentuk Simba dalamnya, susu Simba. Coco Crunch Max. Nah, gua salah sih, harusnya tadi gua ambil yang biasa aja, bukan yang Max. Soalnya kalau yang Max ini agak berbeda dari yang original. Soalnya yang Max ini ada kayak coklat di dalamnya. Sekarang kita unboxing di dalam Coco Crunch Max ini, ternyata ada apanya. Isinya ada Coco Crunch-nya sendiri. Terus ada susu Denko. Ya, ternyata di dalamnya ada susu Denko sama sendok. Untuk Coco Crunch Max isinya itu lebih tebal ya, karena memang kan dalamnya ada coklat. Oh, mantep banget isinya tuh. Terus yang ketiga kita nikmatin adalah Milo. Kan Milo itu juga produk Denko ya ternyata. Saya baru tahu kalau Milo itu produk Denko. Dalamnya ada Coco Crunch-nya kayak ini. Terus ada Milo, ada Denko juga di dalamnya. Jadi ada susu Denko di dalamnya. Oke. Untuk Milo bentuknya bulat-bulat kayak gini ya. Bulat-bulat. Susunya sama, susu Denko. Terus yang keempat yang bakal kita cobain itu Honey Star. Kita akan unboxing dulu Honey Stars. Isi Honey Star itu sama, ada Coco Crunch-nya. Terus sama juga, ternyata isinya itu susu Milo, susu Denko. Dan sendok itu bentuknya kayak benar-benar star ya, kayak bintang. Susunya benar-benar susu Denko, sama kayak yang lain, susunya benar-benar susu Denko. Yang terakhir yang kita cobain itu adalah Fitness Granola Honey. Isinya itu ada granolanya sendiri atau serealnya sendiri. Ya, kalau ini isinya cuma sereal aja, jadi tidak ada susu di dalamnya. Fitness Granola isinya benar-benar granola, ya benar-benar kayak biji-bijian gitu. Bersihin dulu tempatnya karena ada suggestion itu katanya sendok dan tempat itu harus dibersihin dulu, baru kita tuang sereal dan susunya dan kita nikmati bareng-bareng. Yuk.
Oke guys, sekarang sudah siap semuanya dan kita bakal nikmatin bersama susu. Tadinya gua pikir yang ada susunya itu cuma Choco Chips karena cuma dia yang pakai tulisan dengan susu plain dan sendok di luar. Ternyata selain Choco Chips ini ternyata semuanya sama, ada susunya kecuali yang Fitnessia granola ini nggak ada susunya. Dan anehnya, ketiga ini mereknya itu baik Milo, Stars Honey, sama Coco Crunch ternyata sama-sama menggunakan susu Denko. Oleh karena itu susunya aku gabung di sini, ya. Jadi yang tiga ini susunya satu saya gabung di sini. Sedangkan yang untuk Choco Chips ini karena dia susunya berbeda, saya pisah. Dan sekarang langsung kita nikmatin bareng-bareng dan kita bakal cobain di antara kelima merek ini mana yang paling mantap. Dan kita bakal cobain yang pertama kali adalah Choco Chips. Dan ternyata aku baru nyadar, ternyata semua sereal yang beredar di Indonesia itu bentuknya beda-beda, ya. Dan Choco Chips ini bentuknya beda sendiri, kayak ini bentuknya. Dan sekarang kita pakaiin susu. Susunya seperti ini, tapi mirip ya susunya. Agak kuning dikit dibanding dengan yang lain. Ya, agak kuning dikit. Kita cicip dikit dulu sebelum nikmatin. Oh, ternyata susunya Choco Chips Simba ini manis. Nah, sekarang kita tuang susunya. Kayak gini. Dan saatnya kita nikmati. Nikmat banget guys. Jadi perpaduan sereal yang crunchy, yang renyah kayak coklat campur dengan susunya, mantap. Tapi memang menikmatinya harus agak cepet ya. Maksudnya nggak boleh agak lama. Kalau jadi agak lama nanti kayak rasa crunchy atau rasa renyahnya itu hilang. Soalnya yang bikin enak itu adalah begitu masuk ke mulut, walaupun dia kayak berkuah gitu kan, tapi digigit itu masih renyah. Wah, itu mantap banget. Sekarang kita nikmati yang kedua adalah Milo. Untuk Milo ini sendiri bentuknya beda, dia kayak buletan-buletan gitu. Sekarang kita coba dulu ya sebelum pakai susu. Kayak gini. Ini enak sih. Nggak pakai susu aja udah enak. Sekarang kita pakai susu yang tadi bawaannya, karena semuanya ini pakai susu kecuali yang granola. Kita tuangin susunya. Dan sekarang langsung kita nikmatin. Mau. Ternyata susu yang tadi ditaruh di dalam itu, berarti ini bakal sama semuanya guys. Baik itu Milo, Honey Star, sama Coco Crunch. Ternyata susunya itu plain atau enggak berasa. Sedangkan tadi kan yang ini rasanya itu lebih manis, ya. Kalau ini susunya itu hambar dan plain. Tapi kalau dimakan tetap sensasi renyah bercampur kuah, itu mantap banget. Wow.
suapan pertama dan suapan kedua itu tadi yang pakai Simba atau yang pakai susu manis itu lebih berasa. Jadi dimakan itu kayak rasanya itu lebih kaya karena memang susunya sendiri udah manis, ketemu yang serealnya juga manis, jadi kayak kuat banget. Tapi lama-lama kalau dia yang manis itu jadi agak enak. Sedangkan yang menggunakan susu Denko Plain ini rasanya memang tidak sekuat Simba yang sama-sama susu dan serealnya manis. Tapi ini relatif lebih enak. Maksudnya gini, kalau misalnya kita makan yang sedikit, itu yang Simba itu lebih cocok. Kenapa? Manis ketemu manis, mantep. Tapi kalau misalnya butuh makan yang agak banyakan gitu, yang bikin lo nggak bakal enak, kayaknya emang idealnya harus pakai susu yang plain atau yang nggak ada rasanya gitu. Dan ini karena bentuknya bulat itu, begitu dicampur susu, kerenyahan yang ini lebih lama dibanding dengan yang choco chips. Choco chips itu kan kayak flake gitu ya kan, kan tipis-tipis. Jadi dia lebih cepat kayak masuk air, istilahnya lebih cepat menyek. Jadi kayak tingkat kerenyahannya itu lebih cepat hilang dibanding dengan Milo. Tapi kalau soal rasa ya sama-sama enak. Udah habis, sekarang cobain susunya ya. Susunya jadi agak manis. Jadi kayak kita campur tadi, jadi kayak gula atau rasa manis dari sereal itu keluar kecampur sama mie. Jadi rasanya itu jadi kayak rada manis dikit. Oke guys, sekarang kita bakal nyobain yang Honey Stars. Bentuknya kayak bintang-bintang gitu. Ya ini. Kita cobain dulu. Dia bener-bener manis ya, kayak manis banget. Karena kan dia nggak ada coklat. Yang kan kalau coklat itu kan agak pahit. Jadi kadang-kadang orang nambahin gulanya supaya tidak terlalu strong rasa pahitnya. Ini karena nggak ada rasa pahitnya, jadi manis banget. Kesan yang gue dapat ini manis banget. Sekarang kita campur dengan susunya. Oke, sekarang kita langsung nikmatin aja. Suapan pertama. Wow. Honey Star ini lebih dia tetap renyah, tapi kayak agak keras. Dia teksturnya memang agak keras. Dan jadinya dia itu bukan agak sih, jadi kayak ada kesan manis. Jadi sensasi rasanya nggak terlalu rame karena dia memang manis aja udah. Ya, dia lebih keras. Dalam artian benar-benar keras ya. Jadi bukan karena crunchy atau renyah, bukan. Jadi dia lebih, lebih padat tepatnya. Jadi kalau misalnya digigit, teksturnya itu lebih padat.
sensasi rasa yang didapatkan itu nggak rame, jadi benar-benar kayak manis, udah sama susu. Sekarang kita cobain susunya terakhir, jadi kita nggak boleh ada yang terbuang, harus dihabisin. Sama kayak Milo, susunya jadi agak ikutan manis. Oke, sekarang kita nyobain yang Coco Crunch Max. Sebelum kita nyobain, gue pengen nyobain satu serealnya, jadi agak padat gitu, jadi kayak bantal-bantal gitu. Sekarang kita cobain. Wow, rasa coklatnya kuat banget dan tebel gitu ya, tebel karena dia kan bentuknya kan tebel. Nah, sekarang kita cobain pakai susu. Wow, sekarang langsung kita cobain Coco Crunch-nya kayak gini. Cobain. Wow. Rasanya itu mantap ya, padat dan banyak gitu, terutama coklat ya, coklatnya itu berasa melimpah banget. Walaupun nggak sama persis tadi seperti yang ditulis atau gambar ilustrasi. Gambar ilustrasi ini kan kayak coklatnya itu lumer di dalam. Ternyata coklatnya tadi pas saya ini nggak lumer, kering. Tapi tetap aja kalau dimakan itu padat dan banyak. Rasa coklatnya padat dan banyak dan kaya gitu. Kalau dikunyah, wow. Sekarang kita minum kuahnya. Nice. Sekarang yang terakhir kita bakal nyobain Fitness Granola Honey. Yeay. Dan ini tadi tidak disertakan susu sama sekali, ya. Jadi kita bakal nyobain yang granola ini kalau nggak pakai susu gimana ya? Bener-bener kita nikmatin seperti apa yang dikasih gitu. Gimana kira-kira rasanya? Wow. Enak banget. Kayak makan apa ya? Dibilang kacang bukan, tapi dibilang kayak tepung juga lebih daripada itu. Soalnya rasanya tuh kaya banget. Kayak gini. Wow. Hampir sama. Semua yang kita makan hari ini cocok sebenarnya makan sebagai cemilan, karena nggak pakai susu pun mereka tetap enak. Tapi kalau misalnya dipilih kasih cemilan, kayaknya gue bakal lebih nyemil si Fitness Granola ini karena rasanya tuh, wow, kayaknya enak banget buat cemilan ya. Enak banget buat cemilan. Sekarang kita pakai susu ya, supaya sama kayak yang lain. Ya. Sekarang kita cobain.
Mantap. Pakai susu. Teksturnya itu unik banget. Ada agak keras, renyah, agak alot. Terus rasanya tuh padat banget. Walaupun mungkin secara flavor dia ini cenderung lebih ke manis aja. Cuma karena teksturnya tuh banyak, jadi kayak ada tepung, ada kacang, unik banget. Wow. Dan memang harusnya granola ini memang dia lebih mahal dari yang lain ya. Tapi kayaknya kandungan gizi atau seratnya bakal lebih tinggi karena dia ini kan perkumpulan dari berbagai macam jenis biji-bijian ya. Jadi memang kayaknya makan ini satu itu bakal bikin lebih kenyang dan lebih bergizi dibanding yang lainnya. Tapi memang harga juga mengikuti karena ini memang mahal sendiri dibanding yang lainnya. Soalnya selisih harganya itu lebih dari 2.000-3.000 dibanding yang lain. Wow. Kalau yang satu ini lu makan cepet-cepet gitu misalnya, itu tetap enak. Kenapa? Karena dia kan dapat renyah, dapat alot, dapat keras, ya teksturnya rame banget. Tapi kalau misalnya udah lama kerendam di susu, ya, dia itu tetap enak. Sedangkan yang lain itu kan karena memang teksturnya dia lebih tipis, mungkin juga lebih tepung, lebih apa ya? Mungkin lebih tepung kali istilahnya ya. Jadi kalau misalnya kena susu agak lama, dia langsung benyek. Dan benyeknya itu memang rasanya itu jadi kurang mantep. Kalau ini walaupun dia bisa udah agak lama, rasa benyeknya itu masih enak, masih bisa diterima. Tetap enak. Nice. Oke guys, sekarang udah selesai semuanya kita cobain. Hari ini kita nyobain 5 jenis sereal. Dan hari ini saatnya kita final judging atau penilaian akhir. Dan di antara 5 ini mana yang paling enak? Jujur, kalau kita ngomong dari segi padatnya rasanya, ya, jadi kayak rasanya tuh padat, kaya banget. Sebenarnya itu Coco Crunch yang Max ini mantep banget karena coklat itu kan banyak. Terus kayak kalau dimakan gitu padat banget. Nah, tapi ini Max gitu. Jadi kayak ini yang bukan yang biasanya. Jadi harusnya tadi gue salah beli. Harusnya gue beli yang biasa, bukan yang Max. Jadi kalau dari segi rasa yang kuat, coklat yang mewah, Coco Crunch Max ini oke lah gitu. Tapi kalau dari segi tekstur, jadi teksturnya itu unik ya. Dari rasa renyah, crunchy dapet. Terus dia juga pada saat yang bersamaan ada rasa alotnya dan juga ada rasa padat gitu. Pokoknya unik lah. Dan flavornya juga mungkin untuk sensasi rasa dia lebih cenderung ke manis. Tapi kalau misalnya kita makan itu kayak ada tepung, ada kacang-kacangan gitu. Jadi cukup ramai, cukup banyak ya. Jadi mungkin dari antara kelima ini, yang nomor 1 yang paling gue suka itu adalah Choco Chips. Kenapa gue suka Choco Chips? Gue nggak tahu kenapa. Choco Chips ini dia lebih tipis-tipis. Tapi memang makannya harus cepat ya. Jadi kalau dimakan itu dia tuh pas gitu. Jadi kayak tekstur sereal ketemu dengan susunya itu pas. Tapi memang untuk Choco Chips ini nggak bisa makan banyak ya. Mungkin itu menolong kita juga yang diet karena rasanya itu langsung cepat begah, langsung cepat kenyang. Kenapa? Karena susu yang diberikan itu manis ya. Jadi buat saya pribadi
Untuk kelimanya ini yang kita coba hari ini, sungguh pun ini semuanya enak, tidak ada yang tidak enak. Tapi saya harus memilih salah satu di antaranya. Maka buat saya pribadi, saya memilih Choco Chips Simba karena sekali lagi rasanya buat gua pas ya. Jadi rasa coklatnya dapet, balance gitu. Terus kayak teksturnya juga tipis-tipis. Jadi kalau dimakan renyah, kecampur dengan susu, pas mantap. Nah karena itu juaranya buat saya pribadi kali ini adalah Choco Chips dari Simba. Tapi jangan kemana-mana dulu karena habis ini kita ada yang namanya Litra Food. Litra Food adalah satu buah segmen di mana setiap kali kita habis review, kita akan bahas sedikit literasi tentang produk atau makanan yang sedang kita review. Sehingga kita cuma nggak review rasanya doang, tapi kita juga tahu sejarah di balik daripada makanan ini sendiri. Adapun sereal itu sendiri pertama kali diciptakan di Amerika Serikat pada tahun 1863. Yang menciptakan makanan sereal itu namanya adalah James Caleb Jackson. Nah, waktu pertama kali sereal ini diciptakan namanya itu bukan sereal. Pertama kali sereal ini diciptakan namanya itu adalah granula. Tetapi makanan ini tidak populer. Kenapa? Karena granula pada waktu itu harus direndam semalaman supaya bisa dinikmati. Jadi walaupun udah 1863 ini diciptakan, waktu itu tidak terlalu populer. Sekali lagi karena memang butuh waktu atau proses yang lama supaya bisa dinikmati. Kapan sereal menjadi salah satu makanan favorit dan kayak menyebar dan melegenda di Amerika Serikat? Itu pada tahun 1895 ketika yang namanya John Harvey Kellogg ini memodifikasi dan menciptakan jenis varian sereal yang baru. Adapun John Harvey Kellogg ini adalah seorang dokter dan juga seorang ahli nutrisi yang sedang bekerja di rumah sakit. Jadi waktu itu ceritanya dia punya seorang pasien yang sedang diare atau pokoknya nggak enak perut, yang pencernaannya itu terganggu. Sedangkan sisi lain si pasien ini harus memiliki nutrisi untuk tubuhnya supaya dia cepat sembuh. Oleh karena itu John Harvey Kellogg ini menciptakan sereal yang bisa dinikmati, yang cocok dengan selera orang-orang dan juga bisa membuat si pasien itu jadi sembuh. Nah, semenjak itulah yang namanya sereal ini menjadi populer. Waktu itu John Harvey Kellogg ini kebetulan kan dia seorang sepertinya kalau nggak salah dia itu seorang yang bekerja di rumah sakit gereja yang namanya Rumah Sakit Adventist waktu itu. Sehingga dia membuat dia membuka resep ke siapa aja. Jadi siapapun yang pengen membuat sereal ini, John Harvey ini mengizinkan untuk datang untuk belajar di rumah sakit di tempat dia bekerja. Dan semenjak itulah jenis-jenis sereal itu ada begitu banyak. Dan John Harvey Kellogg ini punya adik namanya Will Kate Kellogg. Dan adiknya John Harvey ini melihat kok ini gimana ya gitu, orang-orang datang belajar ke abang gua terus mereka bikin kayak perusahaan sereal, mereka bikin perusahaan mereka kaya-kaya, sedangkan kita sendiri abang gua dan gua itu nggak dapat apa-apa. Dan dia akhirnya mendirikan perusahaan di mana membuat sereal dengan nama Kellogg. Dan semenjak saat itu Kellogg menjadi salah satu perusahaan sampai hari ini yang membuat sereal yang terbesar di dunia. Jadi makanan sereal seperti ini walaupun ada begitu banyak jenisnya, yang pertama kali itu dipopulerkan oleh perusahaan yang bernama Kellogg. Tapi pencipta yang paling awal adalah James Caleb Jackson pada tahun 1863, dikembangkan oleh John Harvey Kellogg pada tahun 1895, kemudian dikembangkan lagi dalam bentuk perusahaan oleh Will Kate Kellogg. So itu dia Litra Food untuk episode kali ini. Ya, jadi kita bakal tahu nih latar belakang makanan sereal itu seperti apa. So, thank you guys for watching. Ya, jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini supaya channel ini berkembang. Dan seperti biasa, kalau kalian ada ide, saran, dan masukan, boleh komen di bawah. Sekali lagi, thank you for watching dan sampai ketemu di Adu Rasa episode berikutnya. Dadah!